warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Puspita SPD, berasal dari SD 006 Batang Kota, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023, kelas PTK Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, 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 semangat. Oke, semangat semuanya ya. Nah, sebelum kita belajar, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita berdoa dulu ya. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Azril. Ayo Azril ke depan. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Azri, boleh duduk kembali. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu hari ini ya. Feli, Nisa, Febrio, Ubaid, Keiza. Oke, semuanya udah hadir hari ini ya. Semangat sekali. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya semuanya coba dikeluarkan semua pensil, bukunya, penanya, semuanya dikeluarkan. Ya. Semua alat-alat tulisnya dikeluarkan semua. Oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar, untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita kepada rakyat Indonesia kita ini, untuk menyambut hari kemerdekaan dengan penuh semangat, untuk itu marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, untuk anak-anak Ibu semua, Ibu harap semuanya berdiri. Oke. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, sekarang boleh duduk kembali.
sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, ini pelajaran kita selanjutnya yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa saja kemarin secara vegetatif? Ada fragmentasi, terus ada tunas, ya. Iya, membelah diri. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, biar lebih semangat, ya, coba kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya itu tepuk beat. Semuanya beat 1, beat 1, beat 1, beat 2, beat 2, beat 2, beat 3, beat 3. Oke, mantap semuanya. Sudah semangat, sudah kompak sekali hari ini. Tepuk tangan dulu. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama, ya. Dengan tujuan pelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak ibu semua nanti bisa mencari atau menemukan ide pokok pada suatu paragraf, ya. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak ibu semua dapat menganalisis berbagai macam cara perkembangbiakan pada hewan, ya, dan memberikan contohnya dengan benar. Oke? Nah, sekarang Ibu ada 3 gambar, ya. Ibu ada 3 gambar. Coba siapa di antara anak-anak ibu semua yang bisa menyebutkan perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan dari ketiga gambar tersebut? Coba ibu minta kepada Safika. Apa perbedaannya Safika? Kalau ayam, dia berkembang biak dengan apa? Bertelur. Bertelur. Terus yang satu lagi? Sapi dengan cara beranak. Oke, satu lagi. Paus. Dengan cara bertelur dan beranak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Safika. Ya. Betul yang disampaikan. Coba Febrio. Kalau ayam? Darat. Sapi? Darat. Oke, kalau paus? Lautan. Iya, di lautan. Ya, betul sekali Febrio. Itu perbedaan yang disampaikan oleh Febrio. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Coba Ibu minta kepada Aziza. Coba Aziza bacakan teks di depan itu. Apa Aziza bacanya? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Oke, betul. Coba sekarang Ibu minta lagi kepada... Nah, Ibu minta kepada Alis. Coba Alis bacakan teks di depan. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kerbau, kucing, dan lainnya. Ya. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal, ular, dan lainnya. Oke. Nah, tadi temannya udah membacakan ada ovovivipar, vivipar, dan ovovivipar. Tadi apa? Kalau ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Oke. Kalau vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara Oke, betul. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara Ya, betul sekali. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Baiklah Nenek Ibu, tadi kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, lihat di depan ini ada teks sebuah cara perkembangbiakan hewan. Nah, kita masuk ke materi kita selanjutnya, itu muatan bahasa Indonesia. Ya, kita belajar tentang menemukan ide pokok. Ya, ide pokok. Ada berapa paragraf? 2. Ada 2 paragraf. 1 dan 2 paragraf. Nah, coba sekarang Ibu minta kepada boleh Ibu minta kepada
Ya, Ubay ke depan membacakan teks yang ada di depan. Ya, coba Ubay bacakan teks yang di depan. Oke, baca Ubay. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu mampu berkembang biak. Perlu diketahui bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Manusia hanya bisa berkembang biak secara generatif, sementara itu perkembangan hewan dan tumbuhan bisa dilakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah cara perkembangbiakan melalui perkawinan. Menurut penjelasan di buku Ajar Perkembangan Biakan Tumbuhan dan Hewan, perkembangbiakan generatif Nah, itu ada 2 paragraf tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, dari isi dari paragraf pertama yaitu salah satu ciri makhluk hidup yaitu mampu berkembang biak. Nah, yang kedua itu perkembangbiakan hewan secara generatif adalah cara berkembang biak melalui perkawinan. Itu paragraf yang kedua. Nah, cara kita menemukan ide pokok pada paragraf itu yang pertama kita harus membaca keseluruhan isi teks, ya. Membaca keseluruhan isi teks, kemudian memperhatikan kalimat utamanya dan kalimat akhirnya. Nah, dari kalimat dan paragraf yang ada di depan, kita bisa mencari apa itu ide pokok yang ada pada paragraf pertama. Nah, coba lihat. Yang paragraf pertama, kita bisa menemukan ide pokoknya itu adalah salah satu ciri makhluk hidup yaitu mampu berkembang biak. Ya, kenapa ide pokoknya ada pada kalimat pertama? Karena di kalimat pertama itu ada kata-kata makhluk hidup. Nah, setelah tanda titik juga dijelaskan ada makhluk hidup. Nah, di situ bisa kita temukan bahwa pada kalimat pertama itu dijelaskan lagi oleh kalimat selanjutnya. Makanya itu disebut kalimat pertamanya sebagai ide pokok ya. Di ide pokoknya yang pertama kalimat pertama dan dijelaskan lagi oleh kalimat yang seterusnya. Makanya di sana disebut dengan ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Oke, bisa kan? Oke, nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan video yang ada di depan. Lagi di ruang belajar channel. Sobat belajar tahu nggak? Di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat belajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Contoh dari hewan vivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam Video contohnya apa saja? Contoh ovipar tadi apa saja, Aina? Apa Aina? Ayam, Ya. burung, ikan, kura-kura. Oke, tuh. Terus contoh yang ada di video. Oke, sekarang udah paham semua kan? Apa itu? Vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Oke, nah sekarang kita udah belajar tadi tentang cara perkembangbiakan hewan dan contoh-contohnya. Nah, lebih gampang menghafalkan cara perkembangbiakan hewan. Ya, ada, masih ingat lagunya? Ya, lagunya. Oke, sekarang coba kita menyanyikan lagu cara perkembangbiakan hewan. Mulai ya, 1, 2, 3. Tiga cara hewan berkembang biak. Tiga cara Hewan berkembang biak. Ovipar bertelur, vivipar beranak. Ovovivipar bertelur beranak. burung contoh Ovipar. sapi, kambing, kucing contoh
ovovivipar. Oke, mantap. Oke, anak-anak ibu semua. Ibu ada 3 gambar. Ya, ada 3 gambar yang berbeda. Nah, ibu akan kasih tugas untuk anak ibu untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan pelajaran kita hari ini. Ya, pelajaran kita hari ini tentang cara perkembangbiakan hewan. Ya, dari 3 gambar ini nanti anak-anak ibu kerjakan secara kelompok dan pecahkan apa saja cara perkembangbiakan hewan, baik itu secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Berarti udah hafal semua ya? Nah, ini ibu akan kasih tugas kelompoknya ya. Dikerjakan secara bersama-sama, kompak, aktif semuanya mengerjakan ya. Ditulis dulu namanya. Terus dikerjakan sama-sama. Apa itu contoh perkembangbiakan hewan secara generatif? Nah, itu ada ovipar. Oke, kerjasama, saling membantu. Ibu sambil menilai kerja sama kelompoknya ya. Ini teksnya. Ya. Nah, ya, itu nama kelompoknya ditulis dulu. Ini nama kelompoknya. Ini teksnya dibaca. Oke. Kelompok C, udah siap? Belum. Ide pokoknya udah ketemu? Udah. Udah? Terus, ini nama kelompoknya udah? Udah. Oke, udah. Ini udah selesai, Alis? Sudah. Yang ini udah? Yang ide pokoknya belum selesai. Ide pokoknya belum selesai. Oke. Nah, kelompok ini, apa yang masalahnya? Udah bisa semua kan? Oke. Apa tadi jawaban pertama kelompok D? Apa jawaban pertama? Bertelur. Bertelur. Terus yang ini apa? Beranak. Contohnya, udah dikasih contohnya? Udah, Bu. Udah berapa? Ada 3, ya betul ada 3. Terus yang di sampingnya udah? Udah. Oke, udah. Udah bisa kan? Bisa. Oh, ide pokoknya. Coba apa yang dibacakan Sapika? Apa ide pokoknya? Perkembangbiakan generatif atau yang disebut juga sebagai perkembangbiakan seksual terjadi apabila sel kelamin betina dan jantan bertemu. Oke, betul. Berarti yang ini belum? Ya, coba. Sama-sama nyarinya. Si Andi coba cari yang ide pokok paragraf ketiga. Siapa Nesa? Paragraf kedua. Keiza paragraf keempat. Ya, coba dibaca ya. Dibaca sama-sama. Oke. Yang kelompok A, udah siap? Namanya udah siap? Udah dibuat namanya? Oke, namanya udah. Tugas yang pertama mana? Coba Ibu lihat. Yang pertama, oke udah. Apa jawabannya Nisa? Ovipar berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Oke, yang ovipar? Vivipar Yang ini? berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Oke, betul. Apa contohnya? Apa case-nya contohnya tadi? Contohnya ikan Apa? hiu, ikan pari, dan kadal. Oke. Yang ide pokoknya udah siap? Ovipar. Coba lihat, Ibu lihat yang ide pokoknya. Ide pokoknya, oke. Oke, dibagi-bagi yang ngerjakan ya. Siapa yang kerjakan paragraf ketiga, kedua, yang keempat, ya? Sama-sama. Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ibu ini Ya. diganti ovovivipar ya? Oh iya. Kasih contohnya di bawah, ya. Oke.
tidak secara generatif. Coba Ibu lihat ya kelompok ini. Mana Febrio? Apa jawaban pertama Febrio? Ovipar bertelur, Ya. contohnya ayam, bebek, dan burung. Heeh. Vivipar beranak, contohnya kucing, sapi, dan kambing. Ovipar bertelur dan beranak, contohnya ikan hiu, ular, dan kadal. Oke. Yang ini udah siap semua? Yang kelompok ini? Sudah. Kalian sudah? Udah kelompok semuanya udah? Sudah. Ya, saling kerja sama ya, dibantu temannya yang nggak bisa. Tugasnya juga dibagi-bagi, ya. Ya. Oke, semuanya. Dah? Semuanya udah siap semua? Sudah. Oke, yang C? D? E? Oke, udah siap semua ya? Wah, sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Oke, presentasinya dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Tata cara perkembangbiakan hewan. Ovipar bertelur, contohnya ayam, bebek, dan burung. Vivipar beranak, contohnya sapi, kambing, dan kucing. Ovovivipar bertelur dan beranak, contohnya kadal, ular, dan ikan pari. Oke. Coba lanjut ke Natasha, baca. Ya. Judul teksnya perkembangbiakan hewan. Di kelompok paragraf pertama, perkembangbiakan generatif terjadi pada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berkembang. Di kelompok paragraf kedua, ovipar merupakan cara perkembangbiakan hewan yang umumnya dapat fertil dan unggas. Di kelompok paragraf ketiga adalah vivipar merupakan perkembangbiakan hewan yang dapat secara melahirkan. Di kelompok paragraf keempat, ovovivipar adalah cara perkembangbiakan yang hewan yang kombinasi dari kedua cara di atas. Oke, coba dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok B? Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok D ingin bertanya pada kelompok B. Oke, apa pertanyaan Safika? Apa yang mau bertanya? Apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar? Apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara Ovipar. ovipar? Oke. Kelompok B, siapa yang mau menjawab? Feli. Oke, boleh. Feli, coba dijawab. Apa jawabannya Feli? Ciri-ciri dari hewan ovipar seperti tidak punya kelenjar susu dan tidak punya daun telinga. Oke, itu jawaban dari kelompok B. Sudah paham kelompok D? Oke, yang lain ada? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, dah. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok B. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, kelompok B boleh duduk kembali. Kelompok A, ayo ke depan. Ya, bawakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, ya sini. Nah, coba bisa membacakan hasilnya. Ini semua. Ya. Ovipar berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contoh bebek, ayam, dan burung. Vivipar berkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Contohnya sapi, kambing, dan kucing. Ovovivipar berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Oke. Contoh ikan hiu, ikan pari, dan kadal. Oke, coba sekarang lanjutkan Naura. Dibacakan. Ya, yang paragraf coba. Di pokok paragraf pertama, perkembangbiakan generatif atau yang juga disebut sebagai perkembangbiakan seksual terjadi apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu. Di pokok paragraf kedua, ovipar merupakan cara perkembangbiakan hewan yang umumnya dilakukan reptil dan unggas. Di pokok paragraf ketiga, vivipar merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara melahirkan.
Ide pokok paragraf keempat, ovipar adalah cara berkembang biakan hewan yang kombinasi dari kedua cara di atas. Judul teks 3 cara hewan berkembang biak. Oke. Nah, oke sekarang ke Abi. Coba Abi bacakan yang ini. Ya, coba dibacakan yang pertama apa? Contoh perkembangbiakan hewan. Ovipar bertelur, contohnya ayam, bebek, dan burung. Vivipar beranak, contohnya sapi, kucing, dan kambing. Oke. Ovovivipar Hmm, bertelur dan beranak, ya. contohnya ikan hiu, ular, dan kadal. Oke. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok A. Coba Ibu tanya, ada nggak pertanyaan dari kelompok lain? Untuk kelompok A ada pertanyaan? Ya. Oke, kelompok B ada yang mau bertanya kepada kelompok A. Oke, Feli, apa pertanyaannya, Feli? Apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar? Oke, kelompok B bertanya, apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Nisa. Apa jawabannya, Nisa? Ciri-ciri dari hewan ovipar seperti tidak punya kelenjar susu dan tidak punya daun telinga. Oke, pintar, betul sekali. Nah, oke. Terima kasih kelompok A sudah mempresentasikan dengan bagus. Dan pertanyaannya tadi yang ditanyakan oleh Feli, udah paham kelompok B? Ya, tadi kelompok A menjawab ciri-ciri perkembangbiakan hewan secara ovipar itu memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok A semuanya. Oke, kelompok A. Tadi kita udah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Analisis ciri-ciri dari perkembangbiakan hewan. Nah, tadi udah disebutkan juga temannya bahwa cara perkembangbiakan hewan yang pertama ada ovipar, daun telinga. Tapi kalau vivipar adalah hewan yang memiliki daun telinga. Contohnya sapi, kambing, kelinci. Tadi yang disebutkan temannya ya. Ada juga gajah dan banyak lagi hewan-hewan yang lainnya yang memiliki daun telinga. Itu adalah contoh vivipar. Oke? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ya, Kesia. Kesia menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ada 3 cara hewan berkembang biak. Yang pertama ovipar bertelur, vivipar beranak, ovovivipar bertelur beranak. Ovipar contohnya ayam, vivipar contohnya kambing, Iya. ovovivipar contohnya ikan. Lagi yang bisa menyimpulkan pelajar? Tata cara hewan berkembang biak. Terus ovipar contohnya bertelur, vivipar beranak, ovovivipar bertelur dan beranak. Oke. Ya, ada lagi? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada Feli, coba Feli. Ya, Ibu minta kepada Feli, coba Feli simpulkan. Apa saja pelajaran kita hari ini? Hari ini kita belajar mengenai perkembangbiakan hewan generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan juga kita belajar mengenai ide pokok, yaitu inti permasalahan dari suatu paragraf. Oke, bentar sekali. Tepuk tangan untuk Feli. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, oke semuanya. Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang tadi kerjasamanya bagus, aktif, semuanya saling membantu, ya. Kemudian hasil diskusi kelompoknya juga bagus, ya. Ya, Ibu akan kasih reward kepada kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, kelompok yang lain juga sudah bagus menyampaikan hasilnya. Dan juga dengan penuh semangat ya. Yang untuk kelompok yang lain nanti kerjasamanya lebih ditingkatkan lagi ya. Oke, secara belajarnya juga ditingkatkan lagi kerjasamanya. Oke, nah Ibu semua, hari ini Ibu akan merefleksi pelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar apa aja tadi? Cara perkembangbiakan hewan dan ide pokok pada paragraf.
Anak-anak ibu semua, apakah senang nggak belajar hari ini? Senang. Ya, senang. Tadi kita belajar sudah menggunakan PowerPoint, ada menggunakan video, semuanya ya. Senang kan dengan berdiskusi kelompok tadi? Senang. Oke, alhamdulillah semuanya senang dan penuh semangat. Oke, untuk tugas anak ibu, karena semuanya sudah paham tentang pelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan soal evaluasi untuk anak-anak ibu semua ya. Dibaca teksnya dengan baik, jawabannya disilang. Oke, ini hasilnya ibu bagikan ya. Alhamdulillah semua nilainya bagus. Sudah mengerjakan dengan baik. Ya. Oke, diambil punya masing-masing. Oke, tadi Ibu telah membagikan hasil evaluasi anak-anak Ibu semua. Alhamdulillah sudah mengerjakan dengan bagus. Nilainya juga alhamdulillah sudah mencapai KKM semua. Nilainya sudah bagus, sudah mengerti semua apa pelajaran kita hari ini, ya. Nah, tugas untuk anak Ibu di rumah nantinya ya, semuanya baca lagi bukunya di rumah tentang pelajaran kita selanjutnya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan, ya, cara melestarikan tumbuhan dan hewan, ya. Nanti pelajari lagi di rumah. Kemudian soal-soal yang udah Ibu bagikan nanti dibaca lagi agar anak-anak Ibu semua nanti lebih paham lagi, ya. Dan juga tetap semangat belajar, ya. Sering-sering belajar di rumah, kurangi mainnya, ya. Oke. Nah, cukup demikian pelajaran kita hari ini. Ibu minta sebelum kita pulang kita berdoa dulu, dah. Anak-anak Ibu semua untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Ibu minta kepada ketua kelas Azril untuk memimpin doa. Oke. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Nanti di rumah jangan lupa untuk pelajari lagi bukunya, dibaca lagi bukunya. Ya, tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke? Oke, Ibu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.